Saya minta jasa baik semua negara dekat dunia ni, tolong jangan ikut contoh penyokong daripada Indonesia. Orang-orang Indonesia melakukan kekasaran terhadap fan ataupun player daripada negara-negara lain. Supporter Thailand dan supporter Malaysia itu bentrok. Ya, pertandingan antara timnas Thailand versus Malaysia masih hangat di jagat maya. Laga lanjutan di grup A ini dimenangi oleh Thailand dengan skor 1-0. Aksi blunder kiper Malaysia dapat dimanfaatkan oleh pemain Thailand yang membuat gol di menit ke-57 dan membawa Malaysia turun kembali ke posisi ketiga dalam klasemen sementara grup A. Namun yang menjadi trending topik di jagat maya bukan hasil pertandingan kedua tim akan tetapi bentrokan antara supporter Malaysia dan Thailand. Usai pertandingan terjadi insiden antara supporter Malaysia dan supporter Thailand. Terlihat dalam video yang beredar di jagat maya ada aksi saling dorong dan merobohkan pagar pembatas, kemudian ada juga aksi saling lempar. Pada video lain juga terdengar nyanyian yel-yel yang saling bersahutan yang mengejek supporter lawan. Akibatnya dari bentrokan tersebut, ada beberapa supporter Malaysia yang menjadi korban. Sebanyak 3 supporter Malaysia dikabarkan luka-luka usai terlibat aksi gaduh dengan supporter Thailand. Beruntung aparat keamanan Thailand berhasil melerai bentrokan kedua kelompok supporter ini. Untuk menjaga para supporter Malaysia dari amukan supporter tuan rumah, mereka diamankan oleh aparat di dalam lorong Stadion Raja Manggala hampir 1 jam. Setelah situasi di luar stadion reda dan aman, para supporter Malaysia ini dievakuasi dan tetap dikawal oleh aparat keamanan menuju kendaraan yang disiapkan untuk meninggalkan Stadion Raja Manggala. Sementara korban luka dari supporter Malaysia telah ditolong di rumah sakit setempat dan aparat medis pertandingan. Dari berita media-media negara tetangga bahwa ada oknum supporter Thailand yang terlebih dahulu memprovokasi hingga terjadinya pergaduhan. Namun hal seperti itu tidak serta-merta dipercayai. Karena perlu ada penyelidikan oleh AFF sebagai otoritas penyelenggara Piala ASEAN ini untuk mengetahui kebenarannya. Ya, terlepas dari aksi kedua kubu supporter yang terjadi di Thailand, sebelumnya ada warganet tetangga pernah merujak supporter Indonesia yang katanya mengancam timnas Bahrain di jagat maya. Lalu ia pun menceritakan bahwa tindakan supporter Indonesia pernah dialami supporter Malaysia ketika bertandang di Indonesia. Berlaku serangan secara teruk yang memang betul-betul tak boleh diterima akal, di mana penyokong Indonesia telah menyerang platform-platform social media Bahrain. Dia menyerang Facebook Football Official Team Bahrain. Dan even mereka attack government Bahrain dekat official post di FB di mana penyokong Bahrain bersepakat untuk membalas dendam kepada player Bahrain bagi perlawanan ulangan kedua yang akan berlangsung di Indonesia tak lama lagi. Sehingga kan pihak Bahrain terpaksa memohon dan meminta campur tangan pihak FIFA untuk membatalkan perlawanan di Indonesia dan ditukarkan ke venue lain disebabkan oleh kes ugutan yang melampau. Sehingga saya dengar cerita ada beberapa player Bahrain yang diugut untuk dibunuh the moment mereka sampai dekat stadium Bung Karno di Indonesia nanti. Saya nak bagi tahu kepada penyokong Bahrain bahawa ini bukan kali pertama orang-orang Indonesia melakukan kekasaran terhadap fan ataupun player daripada negara-negara lain. Saya daripada Malaysia, even player Malaysia sendiri pernah dikecam, diugut sehingga kan terpaksa dibawa dengan kereta perisai ke stadium disebabkan oleh tindakan ekstrim yang agak melampau daripada penyokong-penyokong Indonesia ni. Saya tak tahu tuan-tuan sampai bila orang-orang Indonesia di kalangan Konoha ni mereka patut sedar bahawa berapa ramai orang Indonesia yang cari makan dekat Malaysia, cari makan dekat Singapura, berapa puluh ribu yang bekerja dekat Bahrain, bekerja dekat Qatar, bekerja dekat UAE mencari rezeki. Macam mana tuan-tuan you boleh cari duit dekat negara orang lain, lepas tu you nak gunakan kekerasan kepada negara tersebut. Betul-betul pemikiran otak dunia ketiga tuan-tuan. Cara mereka bertindak, cara mereka melakukan kekasaran terhadap orang daripada negara lain. Kalau kalah je, mereka gunakan dengan cara yang paling kasar, paling tak masuk akal. Ya?
sampai nak berperang, sampai nak memukul, sampai nak membunuh. Tuan-tuan, saya minta jasa baik semua negara dekat dunia ni, tolong jangan ikut contoh penyokong daripada Indonesia. Bila saya sebut statement ni, saya tahu penyokong Indonesia akan marah pada saya. Tapi ini fakta, tuan-tuan. Ini fakta, terbukti. Dan ini bukan kali pertama mereka lakukan benda ni. Daripada dulu lagi, terhadap player daripada Malaysia, player Singapura, mana-mana player daripada negara-negara lain akan dihukum secara teruk oleh penyokong Indonesia. Nah, orang ini merasa supporter di negaranya itu lebih beradab dari supporter negara lain. Padahal watak supporter tetangga juga tak jauh berbeda dengan tindakan anarkis yang dilakukan baik di dalam dan di luar negeri. Dengan aksi yang terjadi saat Piala ASEAN 2024 ketika melawan Thailand ini, maka narasi-narasi sang netizen tetangga ini sudah sepatutnya juga menjadi cermin bagi mereka sendiri. Dan hal ini yang memunculkan suatu pertanyaan, ada apa dengan supporter sepak bola di negara tetangga ini? Mengapa dalam laga kandang ataupun tandang mesti ada pergaduhan dengan supporter lain baik di kandang sendiri ataupun di kandang lawan? Dan ketika terjadi bentrokan dengan Thailand, ada sebuah cuitan dari warganet Thailand yang menulis secara runut kejadian anarkis oleh supporter Malaysia ini. Malaysia seringkali dianggap sebagai tuan rumah yang kurang aman, terutama bagi pendukung tim lawan dalam pertandingan olahraga. Beberapa insiden kekerasan yang melibatkan pendukung tim lawan di luar stadion telah terjadi. Tahun 2012, insiden di luar Stadion Bukit Jalil, di mana pendukung Indonesia menjadi korban serangan oleh Malaysia. Tahun 2014, pendukung Vietnam diserang setelah tim Malaysia kalah dari Vietnam. Tahun 2017, pendukung Myanmar mengalami kekerasan fisik. Tahun 2019, pendukung Indonesia kembali diserang di luar Stadion Bukit Jalil oleh orang Malaysia. Tidak hanya di level tim nasional, insiden serupa juga terjadi di level klub. Misalnya, pada pertandingan AFC 2022, mobil pemain dan pendukung PSM Makassar dilempari batu. Keamanan di Malaysia, khususnya saat pertandingan, sering kali dipertanyakan. Pihak kepolisian juga dinilai kurang mampu menjaga situasi agar tetap kondusif, sehingga bermain di Malaysia bisa menjadi ancaman bagi keselamatan pendukung tim lawan. Nah, hal-hal seperti ini dan kejadian terbaru di Thailand harusnya menjadi refleksi bagi para supporter termasuk pendukung dari negara lain ketika mendukung timnya saat laga kandang ataupun tandang. Apakah pergaduhan menjadi suatu tradisi ketika kalah dan menang? Ataukah karena fanatik dan rasa cinta yang berlebihan sehingga susah menerima suatu fakta pertandingan? Kalau dilihat pergaduhan seperti ini bukan hanya terjadi saat sebagai tuan rumah, namun juga dikala bertandang ke kandang lawan ada juga aksi pergaduhan. Terlepas dari sisi siapa yang benar dan siapa yang salah, ataupun juga dari sisi siapa yang memulai terlebih dahulu. Namun hal-hal yang berujung bentrok antar pendukung dalam sepak bola, harusnya ada kedewasaan untuk menerima fakta dari suatu kompetisi. Tidak hanya bagi supporter tetangga, namun bagi semua supporter sepak bola, baik itu supporter tim suatu negara ataupun supporter-supporter klub. Dalam suatu pertandingan sepak bola, ada kalah, seri dan menang. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Dan satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah ketika menyanyikan yel-yel ataupun ketika membawa ornamen-ornamen pendukung dengan berbagai tulisan dan simbol. Di sini yang perlu diperhatikan agar tetap menjaga etika untuk tidak menyinggung tim lawan ataupun supporter lawan agar tidak menimbulkan efek lanjutan. Dan akibat ulah dari supporter yang brutal inilah, yang nantinya akan membawa dampak negatif kepada tim, orang lain, fasilitas publik dan juga dampak utamanya adalah pada diri sendiri. Sehingga sesuatu yang juga perlu dipahami, bahwa filosofi pendukung sepak bola adalah semangat dan sikap yang dimiliki untuk mendukung dan memberikan semangat bagi tim kesayangannya. Pendukung suatu tim bukan menjadi pengejek atau pencemooh tim lawan. Yang namanya pendukung sejati, apapun hasil dalam suatu pertandingan baik itu kalah, seri ataupun menang, maka wajib untuk tetap mendukung. Seorang pendukung sejati itu menghargai proses bukan hasil akhirnya. Ada solidaritas dan semangat persahabatan dengan tetap menghargai lawan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.